Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Putra Prasetyo dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan akuntansi, prodi manajemen keuangan. Berikut saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Love of Money, dan Minat Investasi terhadap Manajemen Keuangan Pribadi. Studi kasus mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Masuk kepada latar belakang mengenai investasi. Dengan maraknya platform investasi ilegal yang ada di Indonesia, Satgas Waspada Investasi atau SWI melaporkan bahwa dalam 10 tahun terakhir banyak masyarakat yang tertipu dengan investasi bodong atau ilegal, sehingga telah merugikan masyarakat dengan total kerugian 117,5 triliun. Dengan lebih dari 250 juta penduduk yang ada di Indonesia, hanya sekitar 38,3% yang memahami tentang pengetahuan keuangan. Pengetahuan pada sektor pasar modal juga hanya sebesar 4,92% pada tahun 2019, di mana yang jauh lebih baik dibanding tahun 2016 hanya sekitar 4,4%. Konten yang telah diblokir Kemenkominfo telah memutuskan akses 3.180 konten investasi bodong sejak tahun 2016 hingga awal Maret 2022. Secara tren, konten investasi bodong yang telah diblokir Kemenkominfo terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat ada 20 konten yang diblokir oleh pemerintah. Kemudian meningkat menjadi 103 konten pada 2017 dan terus naik hingga mencapai 1.222 konten pada tahun 2021. Adapun kenaikan pada tahun 2022 sudah ada 140 konten yang diblokir hingga 10 Maret 2022. Jika dilihat secara keseluruhan, jenis konten yang paling banyak diblokir adalah forex ilegal, yakni sebanyak 1.167 konten, diikuti dengan berjangka ilegal yaitu sebanyak 1.961, investasi ilegal 843, dan 209 konten binary option. Masuk terhadap tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis bagaimana pengaruh love of money terhadap manajemen keuangan pribadi pada mahasiswa jurusan akuntansi. Yang kedua adalah menganalisis bagaimana pengaruh minat investasi terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa jurusan akuntansi. Yang ketiga adalah menganalisis bagaimana pengaruh pengetahuan keuangan terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa jurusan akuntansi. Masuk pada manfaat penelitian, yang pertama dilihat dari aspek teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya untuk bahan pembanding dan khususnya penggunaan pengetahuan keuangan, love of money, dan minat investasi terhadap mengelola keuangan pribadi atau personal financial management. Jika ditinjau dari aspek praktis, yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan pada masyarakat, terutama bagi mahasiswa dalam mengelola keuangan pribadi, serta untuk melakukan investasi dan kecintaan terhadap uang atau love of money. Ya, masuk kepada kerangka pemikiran, yang pertama adalah literasi keuangan yang menjadi H1, lalu love of money yang menjadi H2, minat investasi H3, dan terhadap Y yaitu manajemen keuangan pribadi. Masuk kepada metode penelitian. Jenis penelitian yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif struktural. Deskriptif struktural ini merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Nah, tujuan penelitian deskriptif ini untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subjek yang diteliti. Masuk yang kedua dengan objek penelitian. Objek penelitian yang saya gunakan adalah mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Selanjutnya pada metode pengambilan sampel dengan probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dapat memberikan peluang untuk tiap unsur untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk penarikan sampel menggunakan simple random sampling, yaitu merupakan teknik penentuan pengambilan sampel dari populasi diambil secara acak. Untuk sampel random sampling ini saya menggunakan tabel Craigie and Morgan, di mana populasi yang diambil yaitu 316 atau mendekati 320, sehingga sampel yang dibutuhkan sebanyak minimal 175.
Masuk kepada metode analisis data yang pertama yaitu ada uji instrumen yaitu validitas dan reliabilitas. Uji validitas yaitu suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat keaslian suatu instrumen. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila dapat menggambarkan data dari variabel yang sudah diteliti dengan tepat. Lalu selanjutnya untuk uji reliabilitas yaitu merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk pernyataan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu teknik bentuk kuesioner. Masuk ke dalam uji asumsi klasik yang pertama uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi secara normal. Uji normalitas ini mengasumsikan bahwa nilai residual ini mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid. Salah satu cara untuk mendeteksinya adalah apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisa grafik. Selanjutnya, multikolinearitas yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukannya adanya korelasi antara variabel bebas atau independen atau variabel X. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Nah, ortogonal ini merupakan variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan 0. Selanjutnya, masuk ke dalam analisis regresi berganda, yaitu pengembangan analisis regresi sederhana terhadap aplikasi yang terdiri dari dua atau lebih variabel independen untuk menduga. Analisis regresi nilai berganda ini dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas, yaitu literasi keuangan yang menjadi X1, log of money yang menjadi X2, dan minat investasi yang menjadi X3. Selanjutnya, ada uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk melihat persentase perubahan variabel tidak bebas atau variabel Y yang disebabkan oleh variabel X, dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Yang terakhir adalah uji T, untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh bebas secara individual terhadap variabel terkait. Uji T digunakan untuk menentukan nilai uji statistik dengan persamaan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah love of money, literasi keuangan, dan minat investasi itu berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan pada uji instrumen kali ini yaitu dari uji validitas bahwa dari 49 pernyataan yang diuji terdapat 3 item pernyataan yang tidak valid, yaitu pada pertanyaan X1 pada poin kedua, X2 pada poin ke-8, dan pertanyaan Y atau manajemen keuangan pribadi pada poin ke-8 juga. Ketiga item tersebut akan dibuang karena tidak memenuhi syarat validitas, sehingga jumlah pernyataan angket yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah sebanyak 46 pernyataan. Masuk kepada reliabilitas. Nah, reliabilitas ini mengukur untuk konsistensi jawaban responden terhadap poin dinyatakan kuesioner. Pengujian reliabilitas ini hanya dilakukan pada pernyataan angket yang dinyatakan valid melalui uji Cronbach alpha pada taraf signifikansi 5%. Nah, dari semua pernyataan yang diuji dari masing-masing variabel ialah lebih dari 5% atau lebih dari 0,6, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa semua pernyataan instrumen memiliki reliabilitas yang baik. Selanjutnya, masuk ke uji asumsi klasik berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,357 atau lebih dari 0,05 atau 35,7% lebih besar daripada 5%, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa data distribusi normal. Berdasarkan uji multikolinearitas, yaitu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas. Selanjutnya masuk pada uji hipotesis. Yang pertama ada analisis regresi nilai berganda. Nah, berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut, manajemen keuangan nilai konstanta pada uji kali ini yaitu sebesar 20,831, di mana maksudnya di mana nilai konstanta sebesar 20,831 artinya love of money, literasi keuangan, dan investasi jika bernilai 0, maka manajemen keuangan pribadi adalah sebesar 20,831
831. Pada beta 1 yaitu pada love of money yaitu 27,3%. Artinya setiap terjadi peningkatan nilai love of money sebesar satuan, maka manajemen keuangan pribadi akan meningkatkan sebesar 27,3%. Selanjutnya literasi keuangan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,44 atau 44%, artinya bahwa setiap terjadi peningkatan nilai literasi keuangan sebesar 1, maka manajemen keuangan pribadi akan meningkat sebesar 44%. Dan yang terakhir pada minat investasi dengan nilai koefisien regresi sebesar 76,9%, artinya bahwa setiap terjadi peningkatan nilai minat investasi sebesar 1 poin, maka manajemen keuangan pribadi akan meningkat sebesar 76,9%. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square, variabel minat investasi, love of money, dan literasi keuangan sebesar 30,6%. Sedangkan untuk sisanya 69,4% memiliki arti manajemen keuangan pribadi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, seperti pendidikan keuangan di keluarga, hasil belajar manajemen keuangan, teman sebaya, dan pengelolaan keuangan pribadi. Lalu hasil penelitian uji T yang pertama adalah uji literasi keuangan, di mana dengan nilai T hitung 0,579 dengan nilai signifikansi 5,63, di mana nilai signifikansi lebih besar daripada nilai T hitung, jadi H1 ditolak. Selanjutnya untuk variabel love of money dengan nilai T hitung 2,574 dan nilai signifikansi 0,0011, maka variabel diterima. Selanjutnya minat investasi dengan nilai T hitung 7,524 dan nilai signifikansi 0,0000, maka H3 diterima. Pembahasan pada H1 yaitu hipotesis, pengaruh literasi keuangan terhadap manajemen keuangan pribadi. Pengetahuan keuangan tidak berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi pada mahasiswa akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta. Hal ini disebabkan karena responden yang diteliti adalah mahasiswa yang pada umumnya masih dibelanjai oleh orang tua dan belum memiliki penghasilan yang tetap, sehingga pengetahuan tentang keuangan kurang penting bagi mahasiswa dan sering salah mengatur manajemen keuangan pribadinya. Karena di dalam skripsi saya ini yang menjadi responden terbesar adalah mahasiswa-mahasiswa semester 4 yang dimana masa orientasi mereka untuk bekerja, untuk mengatur keuangannya itu masih jauh dibandingkan mahasiswa semester 8 yang akan sebentar lagi lulus dan akan menghadapi dunia bekerja yang akan mendapatkan uang gaji. Selanjutnya adalah mahasiswa H2. Selanjutnya adalah maksud saya pembahasan H2, yaitu pengaruh love of money terhadap manajemen keuangan pribadi. Hasil penelitian love of money berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi pada mahasiswa akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta. Nah, hal ini disebabkan karena uang merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan uang, seseorang dapat memenuhi kehidupan sandang, pangan, dan papan. Nah, di Amerika Serikat, kesuksesan itu diukur dengan uang dan pendapatan. Selanjutnya H3, pengaruh minat investasi terhadap manajemen keuangan pribadi. Nah, minat investasi ini berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi pada mahasiswa akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta. Minat investasi ini merupakan kecenderungan yang tinggi dari mahasiswa untuk sebuah keinginan untuk menanamkan modal guna mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dari hasil penelitian dapat diketahui, mahasiswa berusaha mencari tahu tentang suatu jenis investasi yang sudah tertarik. Jadi kesimpulan pada skripsi saya kali ini yang pertama adalah love of money berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan pribadi karena memiliki nilai signifikansi 11% atau kurang dari nilai alfa yaitu 0,05. Artinya semakin tinggi nilai love of money maka semakin baik manajemen keuangan pribadi yang dilakukan oleh seseorang. Apabila seseorang memiliki kecintaan yang tinggi terhadap uang, sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut sangat bijak mengatur keuangannya dan juga sangat menghindari berhutang. Karena dapat membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, maka dari itu biasanya lebih memilih mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan.
Yang kedua adalah literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi karena memiliki signifikansi lebih besar daripada nilai alfa, yaitu nilai signifikansi 56,3 dengan nilai alfa 5%. Literasi keuangan tidak berpengaruh karena responden yang lebih dominan adalah mahasiswa semester 4 yang belum memahami tentang pengetahuan keuangan, berbeda dengan mahasiswa semester 8 yang sudah akan lulus dan akan bekerja harus memiliki literasi keuangan yang lebih agar lebih mudah dan dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik. Yang terakhir yaitu karena minat investasi berpengaruh positif dan signifikansi terhadap manajemen keuangan pribadi karena memiliki nilai signifikansi 0,00 artinya kurang dari 0,05 maka dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi minat investasi maka semakin baik manajemen keuangan pribadi yang dimiliki seseorang. Jika seseorang sudah berminat berinvestasi, maka mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Maka seseorang akan mempelajari investasi yang dipilih dan akan dijalani dengan tekun dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan keuntungan investasi yang akan dijalankan. Lalu terakhir masuk pada saran, yang pertama adalah bagi para mahasiswa disarankan untuk tetap belajar dan jeli melihat informasi terutama di bidang keuangan agar memiliki pengetahuan yang lengkap di bidang personal finance yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sangat penting untuk mengembangkan kebiasaan dan perilaku keuangan yang positif seperti membuat anggaran dan mencatat pengeluaran, menabung secara rutin, menyediakan dana untuk pengeluaran yang tidak terduga nantinya. Selanjutnya, bagi pihak instansi pendidikan disarankan untuk secara aktif memberikan pendidikan di bidang personal finance, serta mendorong mahasiswa untuk memiliki perilaku keuangan yang positif. Yang terakhir adalah bagi peneliti selanjutnya, masih ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pengelolaan keuangan, tetapi belum dimasukkan oleh peneliti. Untuk itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lain seperti pendidikan keuangan di keluarga, hasil belajar manajemen keuangan, teman sebaya dan pengelolaan keuangan pribadi dalam pengelolaan keuangan. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.